Israel kini anggap Turki ancaman terbesar melebihi Iran. Israel kini meyakini Turki sebagai ancaman terbesar, karena itu Israel berkoordinasi dengan Mesir, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi untuk menyudutkan Turki. Roger Boyes menulis di Sunday Times bahwa Cohen membahas ancaman Turki itu dengan para pejabat intelijen dari Mesir, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi sekitar 2 tahun silam. Kekuatan Iran itu labil, tapi ancamannya nyata itu dari Turki, kata Boyes menyebut pernyataan Cohen pada para pejabat dari 3 negara Arab tersebut. Menurut Boyes, poin Cohen adalah Iran tidak lagi menjadi ancaman eksistensial karena dapat diatasi melalui sanksi embargo, sharing intelijen, dan penggerbekan rahasia. Namun, diplomasi gencar Turki, pengambilan risiko yang dikalkulasi secara sembrono di Timur Tengah menjadi tantangan berbeda pada stabilitas strategis di Mediterania, ungkap Boyes. Boyes memperkirakan geopolitik Timur Tengah akan berubah akibat peringatan saat Uni Eropa dan Amerika Serikat semakin rela terlibat jika Israel mendapat ancaman. Sementara itu, kebangkitan Islam di bawah komando Erdogan dan Turki juga menjadi ancaman bagi Israel. Kekuasaan Israel atas situs suci umat Islam, Masjid Al-Aqsa, adalah alasan utama Turki untuk melancarkan serangan ke negara Zionis itu. Hal inilah yang dibaca oleh Yunani, yang saat ini juga tengah terlibat ketegangan dengan negara di bawah pimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Menurut laporan diperoleh pihak militer dari media Yunani, Penta Postgama, Yunani menuduh Erdogan memang ingin tampil sebagai pemimpin utama negara-negara Islam dunia untuk mencapai mimpinya. Erdogan ingin merebut kembali Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Selain itu, untuk merealisasikan ambisinya, Erdogan juga memberikan dukungan terhadap organisasi sayap militer Palestina, Hamas, bagi Israel dan negara-negara barat sekutunya, semisal Amerika Serikat dan Inggris. Hamas dinilai sebagai kelompok yang tidak baik di mata mereka. Meskipun pada faktanya organisasi ini memberikan perlawanan atas kekejaman rezim Zionis Israel yang terus menindas rakyat Palestina. Yunani meyakini ambisi Erdogan pasca keputusan pria 66 tahun itu mengubah gereja bersejarah Hagia Sophia menjadi masjid. Amerika juga sudah mencium langkah perlawanan Turki. Dalam berita militer sebelumnya, Kementerian Pertahanan Turki di bawah Komando Jenderal Purnawirawan Hulusi Akar dengan berani membeli rudal sistem pertahanan udara S-400 Triumph dari Rusia. Amerika Serikat pun murka dengan langkah Turki ini, sebab seperti yang diketahui, Rusia adalah salah satu lawan Amerika. Selain Korea Utara, China, dan Iran, akibatnya juga posisi Turki sebagai anggota Pakta Atlantik Utara atau NATO terancam. Bukan cuma itu, Turki juga ditangguhkan keberadaannya sebagai salah satu negara yang masuk dalam program jet siluman Amerika Serikat, yaitu F-35 Lightning II. Aksi Turki juga terlihat di Laut Mediterania. Misi eksplorasi minyak dan gas di Laut Aegea membuat geram Yunani dan sejumlah negara Eropa. Pengerahan kapal riset Auge Reis mendapat respon dari pergerakan armada tempur militer Yunani di wilayah itu. Nyali Turki tak ciut, sejumlah kapal perang Angkatan Laut Turki dikerahkan untuk menjaga kapal itu, hingga pada akhirnya Prancis juga ikut mengerahkan armada tempurnya untuk mendukung Yunani. Tak hanya Prancis, Turki juga harus berhadapan dengan Uni Emirat Arab yang baru saja menandatangani kesepakatan perdamaian dengan Israel. Turki juga kemungkinan besar akan menghadapi kemarahan Uni Emirat Arab dan negara muslim lainnya. Mesir, khusus untuk Mesir. Turki juga mengalami ketegangan di front perang Libya. Turki yang mendukung pemerintah Kesepakatan Nasional JNE harus bertentangan dengan Mesir di bawah komando Presiden Abdel Fattah el-Sisi yang bersekutu dengan Panglima Tentara Nasional Libya, Marskal Khalifa Haftar. Di sisi lain, bola panas rudal siluman Rusia, Turki dan Amerika bisa perang bos. Kerjasama pertahanan antara Turki dan Rusia sepertinya bakal berbuntut panjang, sebab Amerika Serikat langsung mengambil langkah tegas kepada Turki usai membeli rudal sistem pertahanan udara S-400 Triumph dari Rusia.
Menurut laporan kantor berita Rusia TASS yang dikutip Viva Militer pada 15 Juli 2020, Duta Besar Turki untuk Rusia Mehmet Samsar melanjutkan pembicaraan terkait pembelian rudal sistem pertahanan udara S-400 Strum dari Rusia. Hubungan dan kerjasama kami dengan Federasi Rusia sedang berkembang di semua bidang. Kerjasama dalam industri pertahanan juga memainkan peran penting dalam konteks ini, ucap Samsar. Kami perlu tekad untuk melanjutkan kerjasama antar negara dalam konteks ini. Saya percaya bahwa akan lebih baik untuk fokus pada hasil yang spesifik dari kerjasama kami dan mengabaikan semua spekulasi, katanya. Hal itulah yang ternyata membuat Amerika kebakaran jenggot, sebab dalam data yang dikutip Viva Militer dari situs resmi Pakta Atlantik Utara atau NATO, Turki merupakan salah satu dari 30 anggota organisasi pertahanan tersebut bersama Amerika. Di sisi lain, Turki juga menjadi salah satu negara yang masuk dalam program jet tempur siluman F-35 Lightning II buatan Amerika. Jet tempur F-35 Lightning II merupakan platform serangan tunggal buatan Amerika yang juga dimiliki oleh sejumlah negara sekutunya. Menurut laporan Euro-Asian Times yang dikutip Viva Militer, dengan harga per unit 1,6 dolar triliun atau setara dengan 23,4 triliun rupiah, jet tempur siluman F-35 menjadi yang termahal dalam sejarah. Tak segan untuk memperkuat posisinya, Amerika bersama sejumlah negara anggota NATO semisal Inggris, Italia, Kanada, Australia, Belanda, Denmark, Norwegia, dan Turki ikut serta dalam pengembangan jet tempur siluman ini. Akan tetapi, setelah Turki mendapatkan rudal sistem pertahanan udara S-400, Amerika membuat pengecualian Ankara untuk program ini. Amerika memandang bahwa Turki tak layak untuk memiliki jet tempur F-35 dan rudal sistem pertahanan udara S-400 secara bersamaan dan dinilai sangat berbahaya. Pasalnya, Amerika takut Rusia membongkar jet tempur itu dan menemukan sejumlah rahasia besar di balik kehebatan F-35 yang canggih itu. Laporan lainnya menyebut Amerika bersama sejumlah negara anggota NATO berusaha menekan Turki untuk menghentikan pembelian rudal S-400. Akan tetapi, Turki di bawah komandan Recep Tayyip Erdogan sama sekali tak menggubris desakan itu, meskipun Turki terancam sanksi dari Amerika Serikat. Sementara itu, Israel ketakutan diserang Turki. Derita hebat akan melanda Israel jika Yunani nyerah perang lawan Turki. Ada sebuah fakta yang tak terduga sebelumnya di balik ketegangan yang terjadi antara militer Yunani dan Turki di Laut Mediterania Timur. Apa fakta itu? Ternyata Israel menjadi pihak yang akan dilanda derita hebat jika sampai Yunani memutuskan untuk membiarkan Turki menguasai perairan tersebut. Fakta ini diungkapkan penasihat keamanan Yunani, Laksamana Yunani Alexandros Dikopoulos dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi Israel. Menurut perwira senior Angkatan Laut Yunani itu, Turki akan menjadi ancaman terbesar dan menakutkan bagi Israel jika Angkatan Bersenjata Negeri Para Dewa memutuskan untuk menyerah dari militer Turki di Mediterania Timur. Jika Yunani menyerah, jika mereka Turki berhasil menyudutkan kami dan membuat kami tidak terlihat, maka Israel pada suatu saat akan menderita. Turki akan menjadi ancaman bagi Israel lebih besar dari Iran, kata Alexandros Diakopoulos dikutip dari Viva Militer pada hari Jumat lalu. Kenapa bisa Israel menjadi korban dari sengketa di Mediterania Timur? Ceritanya begini. Menurut Diakopoulos, Turki merupakan negara yang menolak keras proyek pipa gas lepas pantai yang menghubungkan Mediterania Timur langsung ke Eropa. Nah, proyek itu ternyata kerjasama antara Israel, Yunani, dan Siprus yang telah disepakati di Athena pada Januari 2020 dengan julukan ISMED. Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis telah memperingatkan Israel atau akan ancaman Turki itu ketika dia berkunjung ke Yerusalem baru-baru ini. Sebelum Israel, Yunani, dan Siprus menyepakati proyek senilai 6 miliar euro, Turki telah melakukan perjanjian maritim dengan pemerintah Kesepakatan Nasional atau GNA Libya. Dalam perjanjian itu, Turki akan melakukan eksplorasi gas alam dan minyak serta mengeksploitasi dasar ratusan kilometer dasar Laut Mediterania Timur, tepatnya di pantai Tenggara di sebelah utara Libya.